Untuk apa hidup di dunia enak-enak, dikasih pangkat jenderal, tapi di alam barzah disiksa? Betul Pak? Untuk apa? Mendingan jadi rakyat biasa, bukan jenderal, tapi di alam barzah sudah terima hawa surga. Nah inilah Pak. Maka saya itu ingin selamat di alam barzah. Kita ini kalau hidup sendiri gak bisa, maka memerlukan bantuan dari teman-teman masyarakat. Terbatas. Coba aja bawa mobil sendiri di tol macet, siapa yang membantu? Saya pernah alami ini. Biasanya saya disupirin. Suatu waktu saya sama istri, sama adik saya bawa mobil, saya yang bawa. Tahu-tahu mogok di jalan, gak ada yang bantu. Baru ingat, inilah manusia ini terbatas. Nunggu petugas tol datang tuh lama, 1 jam lebih kepanasan di jalan tol. Nah, ini. Jadi hidup ini miskin, lemah, hina, terbatas. Lalu mau ngapain? Kita hidup di dunia ini yang singkat. 100 tahun yang lalu nggak ada, nanti nggak sampai 100 tahun juga sudah tidak ada. Kecuali 1-2 ya, itu pun kalau sudah di atas 100 tahun tuh mungkin sudah mau jalan juga susah. Udah nggak enak hidup itu, bisa kira. Lalu yang singkat ini mau ngapain kita di dunia? Apa kita bersenang-senang terus? Apa kita punya angan panjang, angan-angan ingin ini, ingin itu? Tidak mungkin lagi. Ya, seperti saya sudah 65. Gak tahu umur kita nanti. Kalau seperti saya ini sudah saatnya harus mempersiapkan ya alam barzah. Ternyata kita akan transit di alam barzah. Semua akan mengalami itu. Dan di alam barzah itu saya dengar ada azab kubur, ada siksa kubur. Untuk apa hidup di dunia enak-enak, dikasih pangkat jenderal, tapi di alam barzah disiksa? Betul Pak? Untuk apa? Mendingan jadi rakyat biasa, bukan jenderal, tapi di alam barzah sudah terima hawa surga. Nah inilah Pak. Maka saya itu ingin selamat di alam barzah. Ternyata nanti mati di alam barzah ini sumber masalah. Sekarang kalau ada masalah gampang, masih ada teman, masih ada kiai, para ulama ya. Tapi di alam barzah begitu masalah, siapa yang nolong kita? Nah inilah saya diminta sekapur siri ya, mudah-mudahan manfaat 10 menit atau 15 menit mungkin ya. Bahwa hidup ini memang apa? Hidup ini ujian ternyata, bukan main-main. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Jariyah ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada aku. Ibadah Pak, ternyata ibadah. Lalu bagaimana kalau saya sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang polisi, ibadahnya kepada Allah yang gimana? Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Perintahnya apa? Salat ya, puasa, baca Al-Quran, semuanya amal-amal kebaikan. Larangannya apa? Ya yang dilarang, yang haram-haram. Lalu sebagai polisi ibadah kepada Allah bagaimana? Tugas polisi itulah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bayangkan kalau seorang polisi faham, begitu dia bangun tidur, atau sebagai pedagang, dokter dan sebagainya, bangun tidur dia ingat Allah, dia bilang, ya Allah, aku bersyukur kepadamu, engkau telah membangunkan aku dari matiku sementara dalam tidurku. Maka aku niatkan, ya Allah, kegiatanku hari ini sampai nanti aku mati akan kujadikan ibadahku kepadamu, ya Allah. Tolong bimbing aku, ya Allah. Kalau dia sudah niat, karena amal ini akan diterima oleh Allah tergantung niat. Maka jangan lupa niat.
Niat penting. Insya Allah Pak ya. Alhamdulillah kita didudukan oleh Allah di rumah Allah yang indah ini, di Parepare, di Masjid Raya Agung ya. Duduknya pun sunnah Nabi. Alhamdulillah ya. Kita lihat duduk rapat-rapat ini ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah ya, datangin Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian malaikat Jibril menyerupai seorang pemuda yang tampan, rambutnya hitam,